Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita akan berkenalan siapa saja sih tokoh dalam cerita ini. Nah, yang pertama ada singa yang jahat. Gimana adik-adik suaranya singa? How. Nah, seperti itu. Ayo diulangi bersama-sama. How. Tokoh selanjutnya yaitu beruang. Hai, aku beruang kecil. Nah, dan yang terakhir ada sang pemberani, yaitu siapa, ada yang tahu? Ada kelinci. Nah, itu tadi tokoh-tokoh dalam cerita ini. Selanjutnya, mari kita saksikan. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa di sebuah hutan. Singa setiap hari berkeliling hutan untuk mencari hewan yang bisa ia mangsa. Suatu ketika, saat singa sedang istirahat duduk di bawah pohon, ia melihat ada beruang kecil dan kelinci sedang asyik bermain bersama. Tak ada siapapun di sana. Ia berpikir untuk menjadikan beruang kecil sebagai makanannya hari ini. Wah, makananku sudah di depan mata. Aku harus memikirkan cara agar aku bisa makan beruang itu. Hahaha. Nah, singa pun memikirkan cara agar ia bisa mendekati mereka berdua. Setelah beberapa lama kemudian, ia menemukan ide untuk mendekati mereka berdua. Singa mendatangi mereka berdua dengan berpura-pura kesakitan. Tolong aku. Siapapun di sana, tolong aku, kata singa merintih kesakitan. Mendengar singa yang merintih kesakitan, kelinci dan beruang merasa iba. Wahai Tuan Singa, ada apa? Kenapa kamu terlihat kesakitan? Tanya kelinci. Aku sangat lapar. Kakiku sakit. Sudah berhari-hari aku tidak bisa mencari makan. Apakah kalian punya makanan yang bisa kumakan? Tanya singa kepada kelinci dan beruang. Kelinci merasa iba melihat singa yang sedang kesakitan. Baiklah beruang, kau tunggu di sini bersama singa. Aku akan mencarikan singa makanan. Nah, kelinci pun meninggalkan beruang bersama singa. Beberapa lama kemudian, singa pun berdiri dengan tegaknya. Wahai beruang kecil, kau sudah menjadi milikku sekarang. Kau tak bisa kemana-mana. Aku akan memangsamu hari ini. Hahaha. Kata singa kepada beruang. Beruang pun merasa ketakutan. Singa segera membawa lari beruang dengan cepat. Beruang pun merasa takut mendengar singa akan memangsanya. Sang singa dengan sigap membawa lari sang beruang. Beruang pun menangis sekencang-kencangnya. Mendengar suara tangisan beruang, kelinci pun segera menghampiri di mana ia meninggalkan beruang dan singa tadi. Sampai di tempat, ia terkejut. Singa dan beruang tidak ada di sana. Beruang, di mana kau? Kata kelinci dengan panik mencari suara tangisan beruang. Setelah beberapa lama kemudian, kelinci menemukan beruang kecil yang hendak dimangsa sang singa. Wahai singa, beraninya kau bohongi kami, teriak kelinci ke arah singa. Hahaha, wahai kelinci kecil, sebentar lagi aku akan memakan temanmu. Pergilah sekarang atau kau yang akan kumakan selanjutnya. Hahaha, kata singa kepada kelinci. Sementara beruang kecil tetap menangis dengan ketakutan.
Kelinci, tolong aku. Jangan menangis, kawan. Aku akan segera menyelamatkanmu. Kelinci pun berteriak minta tolong. Namun, tak ada satupun hewan yang datang. Segera pergilah kau, wahai kelinci. Tak ada satupun yang bisa menolongmu, kata singa mengulang perkataannya. Singa pun berlari sekencang-kencangnya membawa beruang. Kelinci pun ingat bahwa ia mempunyai ketapel di saku. Kelinci mengejar singa yang berlari dengan cepat. Ia mengarahkan ketapelnya ke tubuh singa. Dan ketapelnya pun mengenai kaki singa. "Ah, kakiku!" Ketapel milik kelinci mengenai kaki singa. Singa pun terjatuh sambil berteriak kesakitan. Singa tidak bisa bergerak kemana-mana karena kakinya terkena batu ketapel dari kelinci. Kelinci pun segera bergegas menyelamatkan beruang. Singa merasa kesakitan. Kakinya mengeluarkan banyak darah, sehingga ia tidak bisa bergerak. Melihat keadaan singa, kelinci pun tak tega jika harus meninggalkan sang singa dengan keadaan yang kesakitan. Akhirnya, kelinci pun mengobati singa dan singa pun meminta maaf kepada kelinci dan beruang. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu tadi cerita tentang singa yang jahat dan kelinci yang pemberani. Nah, adik-adik, pesan moral dari cerita ini, kita harus bisa tolong-menolong kepada orang lain dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Namun sebaliknya, kita harus membalas dengan perbuatan yang baik. Jadi, gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Nah, sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.